Halo teman-teman, kenalin nama gue Gis dan selamat datang di channelku ya. Ini adalah postingan pertama yang aku bakal posting sih di channel aku. Dan game yang bakal kita mainin ya itu adalah game One Punch Man The Strongest. Ini game game lama sih sebenarnya. Game OPM yang lama ya. Ya genrenya tuh kayak main RTS gitu, pakai strategi lah gitu. Nah, game ini tuh udah 6 tahun tapi peminatnya tetap rame gitu sampai sekarang. Jadi karena emang banyak diantara player-player comeback atau kayak player-player baru. Nah, di sini gue bakal nge-sharing apa aja sih bagusnya kalau di awal itu build apa gitu, bagusnya kayak gimana gitu. Aku bakal ngasih guide gitu, kayak arahan lah buat ngebagusin akun kalian ya, apalagi yang mainnya santai gitu kan, biar kalian ngebuka konten-konten di gamenya gitu, konten adventure pakai hero apa yang cocok. Nah, ini gue bakal post di sini ya. Pertama-tama ya mungkin si agak jelek ya. Nah, ini gue termasuk top player ya di server 750 ya. Gue mungkin masuk ke jajaran 10 besar aja sih. Nah, walaupun emang gue top player, gue punya beberapa akun yang emang bisa dari awal, misalnya udah dari server berapa gitu, tapi gue bakal nge-review akun ini dulu sih, yang dari server 750 ya. Oke, kita langsung gas aja guys ya. King disebut lelaki terkuat, boleh boleh. Ini gue dulu sempet pensi gara-gara nggak dapet king, anjir. BT gue kurang, maksain ya, ngasal gambling nggak dapet. Ini gue mainnya sambil tiduran ya. Kalau suaranya agak mendep, sorry ya. Mungkin ini pertama kali nih gue nge-record. Oke. Ini dia akun Gis. Jadi dia si Tatsumaki pakai ini ya, pakai kostum mahal guys. Ini kostum mahal, berapa juta nih mau dapetinnya. Nah, udah ketinggalan stamina. Ini sih paling penting ya. Coba kita lihat ranknya. Widih, rank 3 guys. Top satunya orang Indo juga ini. Ini top satunya Indo. Jadi kalau awalan main di game ini itu sebenarnya simpelnya itu kalian nggak sesulit pada waktu-waktu awal rilis ya, atau waktu-waktu tahun-tahun 3 tahun yang lalu. Karena sekarang itu gratisan dari apa namanya itu, dari fingerprintnya udah banyak banget. Maksudnya dari game ini pun ngasih gratisan hero-hero gitu udah banyak. Kayak UR pun ada eventnya loh kemarin di server baru ya. Di server baru itu ada event UR gitu. Nah, jadi kalau dari awal kalian mau main lagi game ini sebenarnya udah enak banget sih. Karena emang pas kita mau ngulang dari awal pun dari server baru, itu kita udah bisa dapetin kayak Garo loh.
Garou UR ini paling terkuat sih. Dari mulai skill-skill pasifnya, dari awaken-nya gitu. Bahkan dapat kostum juga gratisan. Dan dikasih yang bener-beneran modal di awal tuh pakai Garou tuh udah mantep banget sih. Nggak takut kalau kita mau mengulang dari awal ya. Mau server baru udah pasti positif pada kombin Garou. Minusnya di kombin Garou itu paling kita butuh batunya aja sih. Nih, kita perlu batu buat ngaktifin ininya aja. Biasanya dapat dari penawal itu dapat 2 kan. Dapat 2 batu gratis. Nah, 2-nya lagi kita bisa cari dari gambling sih, dari black ticket, dari gacha. Dari gacha black ticket ini. Ya 50 kali gacha kan dapat batu kan. Batu evolusi buat hero atau monster. Jadi dari awal kita main tuh udah bagus. Udah bagus kita mau main game ini lagi, mau comeback dari awal pasti udah positif dapat Garou. Nah, terus selanjutnya kalau emang kita ngikutin event-eventnya di awal itu, kita udah bisa dapat core kayak si bom ini. Itu di awal udah mantep banget sih buat modal di awal ya, buat free to fly pun main ya, buat F2P lah kalau istilah kita tuh udah dapat gratisan si bom ini loh. Udah mantep banget. Sudah dikasih si bom, pasti kita bakal dikasih juga hero-hero kayak Genos yang LSSR ini, dapat kostumnya juga di awal sama gamenya. Kita dapat kostum juga di awal. Mungkin 1 minggu tuh udah bisa ya. 2 minggu lah dapat kostum. Ini kita ngerjain 1 hari pun langsung dapat. Langsung dapat modal SSR kayak gini. Selain bom tadi sama Genos, udah pasti kita suka dapat kotak pilihan SSR gini loh dari event. Nanti gue kasih contoh ya. Contoh event dari website. Tapi event dari website itu karena khusus ulang tahun aja ya. Jadi dia dateng. Nah, biasanya kalau event-event dari website itu dia suka ngasih box kayak gini. Nah, box kayak gini tuh bisa didapat dari website. Itu bisa kita dapat dari website. Nih. Itu kemarin itu ada pilihannya, kalau nggak salah ada Fubuki. Nah, ini nih. Tapi ini bukan yang ini ya, bukan yang SSR ya. Yang LSSR ya. Nanti gue contohin ya. Guys. Aman aja. Itu udah pasti kita bisa memilih DPS. Jadi kayak kalau dari awal tuh mungkin hero-hero kita kayak gini sih. Genos masuk. Sudah itu bom itu udah pasti masuk ya. Genos masuk, bom masuk. Nanti kita dapat DPS 1. Bebas lalu mau apa, nanti tinggal milih aja. Tapi memang harus ngikutin event di websitenya itu tadi. Yang kedua, kalau emang kalian ini sih, kalian gacha aja kan, pakai kartu tiket merah. Kalian gacha aja sih pakai tiket merah ini. Kalau bisa gacanya kalau di awal, kalau saran gue kalau di awal tuh mending rekrut hero biasa. Karena rate-nya tuh lebih banyak. Maksudnya SSR-nya lebih banyak, kemungkinan buat dapet pun banyak. Beda sama rekrut spesial ini. Dia kalau kita gunain sih bener-beneran gak masuk sih. Gue udah ngabisin, pernah aja habis berapa gitu nggak dapet SSR dari rate up-nya ini. Menurut gue scam sih ini, mending rekrut hero aja langsung kalau di awal. Sekalian ngerjain event kayak mana ya? Event Tatsumaki sih. Nah, event ini. Tapi dia ada hadiahnya. Nih hadiahnya.
Ini kalau di awal bakal hadiahnya ini loh, kalian bisa milih sih. Dan itu server baru dapat batu batu merah buat combine UR. Oke. Dan mungkin kalau memang feeling gue sih dua hero ini pasti masuk. Nah, untuk di awal kalau bisa sih, kalau saran gue ya. Saran gue kalau di awal, ya kalau bisa nih ya saran aku kalau di awal deh. Kalian bisa bawa sini Moomin Rider. Itu Moomin Rider tuh udah mantep banget coy di awal, sumpah. Karena ngebuildnya hero ini tuh nggak rugi menurut gue membuat build Moomin Rider. Jadi tiga hero ini adalah tiga hero utama di awal sih. Maksudnya di minggu pertama tuh udah pasti nggak rugi lu build. Nggak rugi kalian mau ngebuild tiga hero ini di awal. Di minggu-minggu pertama tuh nggak rugi. Selain kalian bisa cari DPS ya. Karena Moomin Rider ini bisa jadi support bro. Dia nggak ngabisin energi. Dia bisa ngasih energi satu, terus ngasih speed juga, itu cocok. Nah, kalau lu seminggu udah main, dan juga kalau di server baru itu kita dapat Sonic bro, Speedster. Nah, mantep banget sih ini. Nah, Sonic lu bisa ajak dia di awal. Jadi lengkap. Speedster ada, core ada, support ada. Ini si Genos ini bisa jadi damage, bisa jadi tank. Jadi dia ini konsepnya si Genos ini dia jadi si second second DPS buat ngasih damage yang kedua ya. Kalian tinggal cari DPS utama aja. Kalau mau nunggu Garo sih ya lama, tapi kalau kalian bertahan dengan kombinasi hero kayak gini sih mungkin bisa. Nah, kalian bisa kasih Garo ya nanti kalau emang di awal udah dapet ya. Tunggu sebulan. Mana si Garo? Lah, Garo kemana cek? Aku hilang. Lah, si Garo yang mana? Itu Garo. Oh ini nih Garo nih. Tapi ya lama kalau kalian mau nungguin si Garo itu. Ya kalau kalian bisa sih cari di BS aja kayak Pubuki LSSR. Atau cari ya, drip kenaik juga bisa. Pokoknya DPS-nya bebas kalau di awal mah. Atau dapat ESEC ini gratis ya ESEC nih. Nggak tahu namanya apa sih. Tadi kita lihat. Ya ESEC. Isaac. Kayak gitulah. Nah kalau line up pertama itu mungkin gue saranin ngebuild ini aja kalau awalnya. Ini udah pasti masuk sih. Maksudnya bisa jadi tumpuan hero-hero kalian di awal. Buat di up. Kalian cukup cari DPS di tengah sini kalian taruh. Terus kalian bisa cari ya buat perlengkapan core-nya. Atau itu butuh Esper, butuh Cyborg, atau butuh Fighter. Nah biasanya di awal itu udah positif kalian bisa combine SSR plus. Dan kalau SSR plus tuh udah pasti yang dikombin tuh kalau nggak DSK. Sudah itu kalau nggak DSK ya itu tadi orang hitam. Ini si siapa tuh? Alah, namanya yang si hitam tuh. Aduh, siapa pula namanya? Supraloy yang SSR plus. Itu udah bisa kalian kombin. Dan kalian udah pasti line up-nya kayak gini sih. Kita aktifin aja ya, masukin core 1 ya. Masukin core 1. Nih, udah pasti line up terbaiknya tuh kayak gini sih kalau free to play ya. Free to play ya. Udah pasti F2P line up terbaiknya tuh kayak gini. Kalau menurut gue pribadi ya. Ini dipakai nge-push udah pasti bisa sih aman-aman aja.
Di awal kalau mau kombin SSR ya kalau bisa cari DSK. Itu aja sih kataku. Kita lihat albumnya ada SSR apa aja sih. Ini SSR gue tuh udah kombin DSK ya di awal. Nah udah pasti kayak gini line up terbaik buat player awal. Ini bener-beneran pri awal-awal tuh kayak gini ya. Dan kalau emang kalian ngikutin event-event tertentu di server-server sebelumnya kan ada event UR ya. Udah pasti kalian bisa dapat UR gratis. Kalau nggak Atomic nih kayak gue kemarin tuh di sini dapat Atomic. Kalian bisa masukin aja kayak gini bisa. Kalau bagus-bagus sih dapat King. Nah kayak gue kemarin juga kan ada 2 kali ya dapat SSR ya. Nah gue ngambil King itu mantep banget bro. Jadi SSR modal awal tuh udah kayak OP parah. Nah. Speedster dapet, tanker dapet. Biasanya orang-orang tuh kombin alloy ya. Itu gue nggak ada ya, gue kombin ini ya. Nih, karena gue nggak dapet alloy ya. Jadi gue ngombinnya Melza. Oh, kalian bisa dapet ini tuh udah mantep banget sih. Line up di awal. Itu aja sih saran gue ya di awal ya. Tapi kalau emang nggak dapet SSR 2 tadi ya balik-balik ke awal tadi. Bawa momen, masukin ini Hubuki buat DPS utama. Sama sih ini SSR Plus, entah kalian mau masukin DSK atau Alloy, itu gas aja sih, itu udah bagus. Nah perkiraan kayak gini lah build kalian. Tuh kalian bisa bawa ini Tatsumaki, kalian bawa Tatsumaki yang SSR Plus, SSR biasa boleh, yang mau LSSR boleh, Fubuki juga boleh. Kalau emang kalian mau pakai Atomic boleh sih buat DPS awal. Tapi gue saranin sih Fubuki aja ya, biar core-nya aktif. Kalau bisa awal-awal tuh kayak gini, saran speedster dapet, tanker juga ada, core juga dapet, support dapet, DPS pertama ada, DPS second DPS ada. Mantep lah sih ini buat kombonya. Udah itu aja sih untuk postingan awal aku. Nanti aku bakal nge-review hero-heronya ya buat di awal ya. Makasih ya. Ini maaf kalau ada masih belum bagus-bagus banget gini ya. Masih belajar lah kira-kira kita buat ngeposting besok-besok biar lebih bagus lagi. Oke. Ntar gue mau ngabisin ini dulu. Kalian. Buat belum naik ya. Habis. Udah di awal kayak gini aja ya. Saya udah nonton. Oh iya lanjut untuk kalian yang bener-beneran gak mau top up tadi ya. Tapi kalau kalian mau top up, saran gue beli XP Tommy aja. Ini doang sih yang kalian perlu beli. Ini doang sih perlu kalian beli. Yang lain tuh nggak usah. Ini pun nggak usah sih beli yang dapat kostum Tatsumaki atau apa ya. Cukup beli ini aja, kalian nge-spend duit sekitar 15.000 udah dapat XP Tommy. Kalian gabung aja grup-grup di Facebook ya buat beli XP Tommy ya. Oke, itu saran gue ya. Itu saran aku ya. Untuk next gue bakal beneran mulai dari awal ngasih tahu kalian. Ini gue maaf ya pakai akun lain. Terima kasih sudah menonton. Dadah.